Saya Kali Sanjaya. Saya Jonathan Cardo. Saya Aryan Karis Jamdani. Saya Indonesia Gosono. Kami akan menjelaskan materi tentang prestasi kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prestasi kerja. Prestasi kerja atau kinerja kerja merupakan konsep setara dengan manajemen merupakan sumber daya manusia. Secara sederhana, prestasi kerja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan selama periode waktu tertentu. Menurut Mengku Negara 2017, prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Definisi ini menekankan pada dua aspek utama, yaitu kualitas atau bentuk kerja dan kuantitas atau jumlah kerja. Sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Prestasi kerja seorang karyawan tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Secara umum, faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu faktor internal atau individu dan faktor eksternal atau lingkungan dan organisasi. Faktor internal, faktor individu, faktor ini berasal dari diri karyawan itu sendiri. Yang pertama, kemampuan merupakan kecakapan atau potensi yang dimiliki seorang karyawan untuk melakukan suatu pekerja. Yang kedua, motivasi adalah dorongan atau keinginan yang ada dalam diri seorang untuk bekerja keras dan mencapai tujuan. Yang ketiga, komitmen, tingkat ketertarikan dan loyalitas karyawan terhadap organisasi dan tujuannya. Yang keempat, karakteristik pribadi, meliputi sikap kepribadian, minat dan nilai-nilai yang dianut oleh seorang karyawan yang dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan bekerja. Yang kedua, faktor eksternal. Pada yang pertama, kepemimpinan, gaya kepemimpinan atas sangat berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja bawahan. Yang kedua, lingkungan kerja, meliputi lingkungan kerja fisik, penerangan, suhu, tata letak, dan lingkungan kerja non fisik atau hubungan dengan rekan kerja, budaya organisasi. Yang ketiga, kompensasi dan imbalan, sistem kompensasi atau gaji, bonus, insentif yang adil dan berpotensi dapat menjadi motivator yang kuat bagi karyawan untuk berprestasi. Yang keempat, desain pekerja, tugas yang menantang, memberikan otonomi, memungkinkan karyawan menggunakan berbagai keterampilan cenderung lebih memuaskan dan mendorong kinerja yang lebih baik. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan, kesempatan yang diberikan perusahaan bagi karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akan berdampak positif pada prestasi kerja mereka. Baik, kita lanjut di arti pentingnya penilaian prestasi kerja. Itu ada dua, bagi organisasi dan bagi karyawan. Pertama, untuk organisasi, dasar pengambilan keputusan SDM. Hasil penilaian prestasi kerja menjadi dasar keputusan yang objektif untuk diambil sebagai demosi, mutasi, terminasi, serta penyesuaian gaji bonus. Yang kedua, ada evaluasi kebijakan SDM, yaitu mengetahui tingkat kinerja setiap karyawan. Yang keempat, perencanaan SDM itu data kinerja membantu organisasi dalam mencerminkan kebutuhan SDM di masa yang termasuk, meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Bagi karyawan itu ada umpan balik. Umpan balik adalah karyawan dapat mengumpat balik secara jelas mengenai kekuatan dan kelemahan mereka. Yang kedua, ada pengembangan karir. Hasil penilaian dapat digunakan untuk merancang program pengembangan diri dan jalur karir yang sesuai dengan karyawan. Yang ketiga, ada meningkatkan motivasi. Penilaian yang adil dan transparan yang diikuti dengan penghargaan reward yang sesuai dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Dan terakhir ada kejelasan peran. Kejelasan peran adalah proses penilaian membantu memperjelas ekspektasi dan standar kerja yang harus dipenuhi oleh karyawan dalam perannya. Selanjutnya ada tujuan penilaian prestasi kerja.
Secara spesifik, pelaksanaan penilaian prestasi kerja memiliki beberapa tujuan utama yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama tujuan evaluatif, tujuan pengembangan, dan tujuan motivasi dan komunikasi. Yang pertama, tujuan evaluatif. Tujuan ini berfokus pada penggunaan hasil penilaian sebagai dasar untuk keputusan administratif. Ada 3, yaitu keputusan kompensasi, menentukan siapa yang berhak mendapat kenaikan gaji, bonus, atau insentif lainnya berdasarkan kontribusi dan kinerjanya. Kemudian ada keputusan penempatan menjadi dasar untuk promosi, kenaikan jabatan, demosi atau penurunan jabatan, transfer atau mutasi, atau bahkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Terus ada validasi alat seleksi, yaitu mengevaluasi apakah kriteria yang digunakan dalam proses seleksi karyawan sudah tepat dalam memprediksi kinerja di masa depan. Selanjutnya ada tujuan pengembangan. Tujuan ini berfokus pada peningkatan kemampuan dan potensi karyawan di masa mendatang, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, memberikan umpan balik kinerja, membantu perencanaan karir, dan memperkuat hubungan atasan bawahan. Yang ketiga ada tujuan motivasi dan komunikasi, yaitu meningkatkan motivasi, menghargai kinerja yang baik akan motivasi karyawan untuk mempertahankan atau meningkatkannya, dan menyelaraskan tujuan, yaitu memastikan bahwa tujuan individu karyawan selaras dengan tujuan tim, departemen, dan organisasi secara keseluruhan. Jadi kesimpulan prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Konsep ini menjadi indikator utama keberhasilan seorang karyawan dan kontribusinya terhadap organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum.